Di tengah riuhnya kota kecil pinggiran pelabuhan, nama Ho Ho beredar seperti bisik-bisik kutukan. Orang-orang menyebutnya setan jalanan, makhluk tanpa rasa takut dan tanpa belas kasih. Ia tidak butuh senjata, kedua tangannya saja sudah cukup membuat para preman lain memilih jalan memutar ketika melihatnya muncul dari tikungan gelap. Tidak ada yang tahu apa yang merasuki hidupnya hingga menjadi sekejam itu. Yang mereka tahu, Ho Ho adalah badai yang tak seorang pun berani tantang. Setiap malam, saat lampu jalan mulai berkedip karena listrik kampung yang tak stabil, langkah Ho Ho menjadi pertanda petaka. Anak-anak langsung ditarik masuk oleh ibu mereka, warung-warung menurunkan tirai lebih cepat dari biasanya, dan suara tawa para pemuda mendadak meredam seolah takut menyinggung makhluk buas yang baru saja lewat. Ho Ho menikmati ketakutan itu, atau setidaknya ia percaya dirinya menikmatinya, karena menakut-nakuti orang lain adalah satu-satunya cara ia merasa benar-benar hidup. Tetapi di balik sorot mata dinginnya, Ho Ho menyembunyikan masa kecil yang penuh rasa getir. Ia menghabiskan tahun-tahun pertama hidupnya dengan melihat ibunya menangis diam-diam setiap malam, memeluk luka-luka yang diperoleh dari ayah pemabuk yang tak pernah puas memaki atau memukul. Ho Ho kecil sudah tahu bahwa dunia tidak adil. Dan ketika ibunya pergi tanpa pesan, meninggalkan rumah reyot itu selamanya, hati Ho Ho pun ikut mati. Sejak itu, tidak ada lagi belas kasih dalam dirinya, hanya amarah yang tak pernah padam. Pada suatu malam, Ho Ho bersama anak buahnya menguasai sebuah pasar malam kecil. Pemuda-pemuda lokal yang mencoba membela pedagang justru menjadi sasaran amukannya. Dalam hitungan menit, beberapa di antara mereka tersungkur, sebagian pingsan, sebagian memeluk lutut sambil gemetar. Ho Ho tertawa keras, tawa yang terdengar lebih mirip derakan logam berkarat. Pasar malam yang biasanya penuh lampu warna-warni berubah menjadi seperti arena mimpi buruk. Warga yang menonton dari kejauhan hanya bisa menunduk. Mereka tahu jika ada yang mencoba merekam atau melawan, Ho Ho akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Suara tangis seorang ibu yang dagangannya ditendang hingga berserakan memecah malam, namun tidak ada yang berani mengangkatnya. Hanya Ho Ho yang berdiri tegak di tengah kekacauan itu, seperti raja dari dunia gelap yang diciptakannya sendiri. Meski demikian, di kedalaman hatinya yang membatu, Ho Ho merasakan sesuatu yang tak ia mengerti, rasa kosong. Ketika semua orang sudah berlari, ketika tidak ada lagi suara perlawanan atau teriakan, ia berdiri sendirian di bawah lampu jalan yang berkedip. Kesunyian itu menghantamnya lebih keras daripada pukulannya sendiri. Namun ia menepisnya, meyakinkan diri bahwa kekosongan itu hanyalah angin lalu, bukan pertanda kelemahan. Suatu ketika, saat ia berjalan pulang melalui gang sempit yang remang, Ho Ho melihat bayangan dirinya sendiri di jendela pecah sebuah rumah kosong. Sorot matanya yang memantul terlihat lebih tua, lebih gelap, lebih menyedihkan. Refleksi itu membuatnya berhenti sejenak. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Ho Ho melihat sesuatu yang menakutkan, dirinya sendiri. Namun sebelum pikirannya menajam ke arah itu, suara derap langkah anak buahnya memanggil, kembali menenggelamkan benih-benih penyesalan yang nyaris muncul. Dan malam itu, malam ketika ia kembali meninggalkan jejak kekerasan di kota kecil itu, nama Ho Ho semakin mengakar sebagai legenda kelam. Orang-orang masih berbisik tentang kehadirannya hingga jauh setelah langkahnya menghilang di ujung gang. Tidak ada yang tahu bahwa di balik bayang besar bertato itu, jiwa Ho Ho sebenarnya tengah digerogoti oleh sesuatu yang tidak pernah ia akui, kerinduan pada kebaikan yang dulu pernah ia tahu, sebelum dunia mencabiknya menjadi makhluk yang kini mereka takuti. Pagi itu, Ho Ho terjaga dengan kepala yang berat dan tubuh penuh lebam, sisa perkelahian semalam. Ia duduk di tepi ranjang reyotnya sambil menatap tangan besarnya yang berlumur bekas luka lama. Di balik jendelanya, kota kecil itu mulai hidup kembali, pedagang membuka kios, anak-anak berlari ke sekolah, namun Ho Ho tahu aktivitas itu berlangsung dengan rasa was-was karena keberadaannya. Ironisnya, meski ia dihormati karena kekuatan, Ho Ho tahu bahwa tidak ada satupun yang benar-benar menganggapnya manusia. Ia lebih mirip momok yang bergentayangan, dan hari itu perasaan itu menekan dadanya lebih keras dari biasanya. Menjelang siang, Ho Ho berjalan melewati pasar tempat ia membuat keributan semalam. Banyak pedagang menghindari tatapannya, mengemasi dagangan seolah takut ia akan kembali mengamuk. Namun, justru ketakutan itu yang membuat langkah Ho Ho terasa berat. Ia tidak suka melihat orang gemetar, tapi ia tidak tahu cara lain untuk hidup. Dan saat ia memalingkan wajah, tiba-tiba terdengar teriakan panik dari ujung jalan, seperti suara seseorang yang terinjak bencana.
Ho-Ho menoleh. Sekelompok preman rival sedang datang dengan senjata tumpul, berusaha membalas dendam atas teritori yang Ho-Ho rebut. Mereka menyerbu kios, menendang meja, dan mengacungkan pisau ke pedagang yang tak berdaya. Ho-Ho mendengus, insting lamanya langsung menyala. Ia melangkah maju tanpa berpikir. Pertarungan pun pecah dalam sekejap. Pukulan, teriakan, dentuman kayu dan logam bersahutan seperti perang kecil di tengah pasar. Di tengah kekacauan itu, Ho-Ho menyambar leher pemimpin kelompok rival dan membantingnya hingga terguling. Anak buahnya bersorak, pelanggan berteriak, debu beterbangan. Namun di sudut penglihatannya, Ho-Ho tiba-tiba melihat sesuatu yang membuat waktu seolah membeku. Seorang bocah kecil tersungkur, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan darah menetes dari dahinya karena terkena lemparan batu ketika kedua kelompok saling hantam. Bocah itu menangis pelan sambil memanggil ibunya yang berlari namun terhalang kerumunan. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, jantung Ho-Ho terasa menghantam dadanya. Tatapan bocah itu, penuh ketakutan murni, polos, dan rapuh, menusuk hatinya lebih tajam dari pisau manapun. Dalam tatapan itu, Ho-Ho melihat dirinya sendiri ketika kecil, anak ketakutan yang dulu memohon ayahnya berhenti memukul, anak yang dulu melihat ibunya menangis di pojok ruangan. Bayangan itu menghajar pikirannya begitu keras hingga langkahnya terhenti. Tiba-tiba seluruh suara di sekelilingnya seperti tenggelam. Pemimpin preman rival yang bangkit mencoba menyerang Ho-Ho dari belakang, tetapi Ho-Ho tak bergerak. Ia hanya menatap bocah itu, seolah hanya anak kecil itu yang ada di dunia. Darah di dahinya mengalir menetes ke tanah, warna merah menyala yang membuat napas Ho-Ho tersengal. Ia terduduk setengah berlutut, kehilangan fokus, kehilangan amarah, kehilangan selera untuk melawan. Semua orang di sekitarnya berhenti, bingung melihat perubahan drastis itu. Saat ibunya akhirnya berhasil memeluk si bocah, Ho-Ho merasa seperti disambar oleh kenyataan yang selama ini ia tutup rapat. Ia bukan hanya membuat orang takut, ia sudah menjadi penyebab luka, penyebab trauma, penyebab tangis. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ho-Ho merasa jijik, bukan terhadap dunia, tetapi terhadap dirinya sendiri. Ia menatap telapak tangannya yang berlumur darah dari perkelahian, dan untuk pertama kalinya ia membencinya. Tanpa berkata apapun, Ho-Ho berdiri perlahan. Tatapan orang-orang tertuju padanya, antara takut dan bingung. Anak buah Ho-Ho mencoba mendekat, tetapi dengan geraman rendah Ho-Ho mengusir mereka. Ia berjalan pergi tanpa menoleh, melewati pasar yang porak-poranda, lewat ibu yang menangis memeluk anaknya, dan lewat warga yang terpaku melihat preman. Paling ditakuti itu berjalan dengan wajah kosong seperti orang yang kehilangan jiwanya. Hari itu, darah yang mengalir dari kening bocah itu menjadi titik balik yang menghentikan aliran darah dalam hati Ho-Ho sendiri, untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ho-Ho berjalan tanpa arah selama berjam-jam setelah kejadian di pasar. Langkahnya gontai, wajahnya pucat, dan pikirannya dipenuhi gema tangis bocah kecil itu. Setiap kali ia mencoba menghirup napas panjang, suara "ibu" yang terucap lirih dari bocah itu kembali menghantam dadanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ho-Ho merasakan ketakutan yang bukan berasal dari musuh atau luka, tetapi dari dirinya sendiri. Malam itu juga, sebelum para rival datang mengejar, Ho-Ho memutuskan pergi dari kota yang selama ini menjadi sangkar kegelapannya. Tanpa berpikir panjang, ia meninggalkan markasnya, meninggalkan anak buah, dan bahkan meninggalkan barang-barang yang dulu ia banggakan. Hanya dengan jaket lusuh dan beberapa uang seadanya, Ho-Ho naik sebuah truk pengangkut sayur yang kebetulan melintas di pinggir kota. Supirnya gemetar saat melihat siapa yang ia angkut, namun ketika Ho-Ho berkata lirih, "Aku cuma mau pergi jauh," nada suaranya membuat supir itu memilih diam dan mengantar tanpa bertanya. Sepanjang perjalanan, Ho-Ho menatap keluar jendela, membiarkan bayang-bayang lampu jalan menyapu wajahnya yang terlihat lebih tua dari sebenarnya. Truk itu menurunkan Ho-Ho di sebuah kampung terpencil yang dikelilingi sawah dan hutan bambu. Tempat itu begitu sunyi, seolah dunia sengaja menyingkirkannya ke sudut paling damai di bumi. Ho-Ho berjalan ke tengah kampung dengan langkah ragu, merasa seperti serigala yang tersesat di tengah kawanan domba. Mata para warga menatapnya dengan campuran takut dan waspada, meski mereka tidak mengenal siapa dirinya. Ada aura gelap yang terbawa olehnya, sesuatu yang tidak bisa disembunyikan meski ia mencoba menundukkan kepala. Ketika beberapa warga mulai berbisik dan hendak mengusirnya, seorang pria tua dengan sorban putih dan tongkat kayu melangkah maju. Dialah Pak Karsa, tokoh dihormati di kampung itu.
Wajahnya penuh keriput, namun tatapannya teduh dan kuat. Dengan langkah tenang, ia mendekati Ho-Ho yang bersiap meregangkan otot seolah akan dipukul. Namun Pak Karsa hanya menatapnya lama, seolah bisa melihat seluruh masa lalu Ho-Ho hanya dari sorot matanya. "Nak," ucapnya lembut, orang yang tersesat biasanya bukan karena tidak tahu jalan, tapi karena hatinya sedang mencari tempat untuk kembali. Kalimat itu menusuk Ho-Ho lebih dalam dari pukulan apapun. Ia memalingkan wajah, tidak ingin terlihat lemah di hadapan orang asing. Namun Pak Karsa tidak berhenti. Ia mendekat sedikit lagi dan berkata, "Dari cara kau berdiri, aku tahu kau bukan orang jahat, tapi kau menyimpan luka besar yang belum sembuh." Kata-kata itu membuat tubuh Ho-Ho menegang. Ia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Tidak ada yang pernah berkata demikian padanya seumur hidup. Tanpa rasa takut, Pak Karsa menepuk bahu Ho-Ho dan mengajaknya ke rumah kayu kecil di pinggir kampung. Ho-Ho ingin menolak, namun sesuatu di dalam dirinya yang hancur perlahan mendorongnya untuk mengikuti. Di rumah sederhana itu, Pak Karsa menyiapkan air hangat dan sepotong roti. Semua terasa begitu asing bagi Ho-Ho, bukan karena makanannya, tetapi karena kebaikan itu tidak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia duduk sambil menunduk, tidak berani menatap langsung tuan rumahnya. Saat malam semakin dalam, Ho-Ho akhirnya berkata dengan suara parau, "Pak, aku ini orang jahat." Pak Karsa hanya tersenyum samar. "Tidak, Nak, yang jahat itu perbuatanmu, bukan dirimu. Perbuatan bisa kau tinggalkan, dirimu masih bisa disembuhkan." Ho-Ho terdiam lama. Kata-kata itu seperti air yang menembus tanah keras dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang tidak memandangnya sebagai monster. Dalam keheningan itu, Ho-Ho menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan getaran di dada yang selama ini ia sangka sudah mati. Entah kenapa, di kampung kecil yang asing ini, bersama seorang lelaki tua yang tidak mengenalnya, Ho-Ho merasa seolah pintu baru terbuka di hadapannya, pintu menuju kehidupan yang belum pernah ia bayangkan. Namun ia tidak tahu, bahwa untuk menapaki jalan baru itu, masa lalunya yang kelam masih akan mengejarnya suatu hari nanti. Hari-hari pertama Ho-Ho tinggal di kampung itu terasa seperti mimpi yang asing. Ia terbiasa diburu rasa waspada, tapi kampung itu begitu tenang hingga suara ayam berkokok pun terdengar seperti bisikan damai. Pak Karsa memintanya tinggal sementara di gubuk kecil dekat sawah. Ho-Ho membersihkannya sendiri, mencabut rumput liar, menambal atap bocor, pekerjaan yang sederhana namun membuat tubuhnya merasa hidup dengan cara berbeda. Tidak ada pukulan, tidak ada teriakan. Hanya suara angin dan bambu yang bergesekan. Warga masih memandangnya dengan mata penuh curiga. Setiap kali Ho-Ho lewat, mereka berhenti berbicara. Para ibu menggandeng anak-anak mereka lebih erat. Anak-anak laki-laki menatapnya dari kejauhan seperti melihat hewan buas yang baru dijinakkan. Ho-Ho tahu ia tidak boleh marah. Ia mengerti rasa takut itu, sebab ia sendiri pernah takut melihat bayangan dirinya di jendela rumah kosong. Namun meski perih, ia menerimanya dan tetap menundukkan kepala setiap kali berpapasan dengan warga. Pak Karsa perlahan melibatkan Ho-Ho dalam kegiatan kampung. Suatu pagi, ia memintanya membantu memperbaiki jalan setapak yang sering becek saat hujan. Ho-Ho bekerja keras dari pagi hingga siang, memanggul batu-batu besar seolah itu tidak lebih berat dari kayu bakar. Beberapa warga yang lewat berhenti, terkejut melihat lelaki tatapan tajam itu bekerja tanpa mengeluh, bahkan menyeka keringat sendiri dengan tenang. Hari itu, untuk pertama kalinya, dua orang pemuda kampung ikut membantu, meski dengan gugup. Hari berikutnya, Ho-Ho melihat seorang ibu kesulitan menimba air dari sumur. Tanpa bicara panjang, ia menghampiri dan menarik timba itu dengan satu tangan, membuat sang ibu terperanjat. Makasih, Nak," ucapnya kaku. Ho-Ho hanya mengangguk, tidak berani tersenyum karena takut tampak menyeramkan. Namun senyum kecil si ibu ketika berjalan pergi membuat dada Ho-Ho hangat dengan cara yang membingungkan. Kehangatan yang sangat berbeda dari adrenalin perkelahian. Namun perubahan tidak datang tanpa ujian. Suatu senja, beberapa pemuda kampung yang iri dan curiga pada Ho-Ho mengelilinginya di jalan kecil. Mereka menuduh Ho-Ho memiliki niat jahat, ingin mengambil alih kampung seperti ia menguasai kota. Mereka mendorongnya, menantangnya berkelahi. Dahulu, Ho-Ho pasti sudah membalas dengan mudah. Tapi kali ini ia menahan diri, menggenggam tangannya erat agar tidak melayang. "Aku tidak mau berkelahi," katanya dengan suara berat namun tenang. Pengakuan itu membuat para pemuda terdiam.
Mereka tidak menyangka kata-kata seperti itu keluar dari mulut seorang raksasa bertato. Malam harinya, Ho-Ho duduk bersama Pak Karsa di beranda rumah kayu. Lampu minyak yang berayun membuat bayangan mereka tampak panjang di tanah. "Pak, susah ternyata jadi orang baik," gumam Ho-Ho lirih. Pak Karsa tersenyum bijak. "Justru karena susah, maka orang baik itu berharga. Kau baru mulai, Nak. Luka masa lalu bukan hilang dalam sehari. Tapi setiap langkah kecilmu sudah menghapus sebagian gelapnya." Kata-kata itu meresap perlahan ke dalam hati Ho-Ho, membuatnya merasa sedikit lebih ringan. Hari demi hari, Ho-Ho semakin membaik. Ia mulai mengajari anak-anak muda cara bekerja keras tanpa mengeluh, membantu petani memanen padi, bahkan mengantar para lansia ke puskesmas. Warga mulai menyapanya, meski masih ragu-ragu. Namun ada momen kecil yang mengguncang hatinya, seorang anak kecil berlari ke arahnya sambil tertawa, tanpa rasa takut, meminta Ho-Ho mengangkatnya. Ketika Ho-Ho menggendong bocah itu, ia merasakan sesuatu yang hampir tidak ia kenal, bahagia. Perasaan yang sederhana namun selama ini hilang darinya. Ho-Ho tidak sadar bahwa ia telah menjadi pelindung kampung itu. Tidak dengan kekerasan, tetapi dengan ketulusan yang lahir dari rasa bersalah yang ingin ia tebus. Namun jauh di balik ketenangan yang ia nikmati, Ho-Ho tidak tahu bahwa bayang-bayang masa lalunya belum selesai. Orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai setan jalanan suatu hari akan mendengar kabar bahwa ia berubah, dan tidak semua dari mereka akan menerimanya begitu saja. Musim hujan datang lebih awal tahun itu. Hujan deras mengguyur kampung berhari-hari, menyebabkan jalan-jalan becek, sawah tergenang, dan beberapa rumah warga mulai bocor. Di tengah kekacauan itu, kabar duka menyebar. Lurah Marjuki, pemimpin kampung yang disegani, wafat setelah sakit panjang. Seluruh warga berduka, dan kampung terasa kehilangan sosok ayah. Suasana berkabung tampak di mana-mana. Ho-Ho ikut membantu menggali makam dan mengurus pemakaman meski hujan membasahi tubuh besarnya tanpa henti. Namun di balik itu, Ho-Ho tidak tahu bahwa kehadirannya tanpa sengaja menarik perhatian seluruh kampung. Setelah masa berkabung selesai, warga mulai bicara tentang pemilihan lurah baru. Kampung itu tidak bisa lama tanpa pemimpin. Namun masalah muncul, tidak ada satupun warga yang benar-benar siap menggantikan Lurah Marjuki. Dua calon yang ada masih muda dan belum punya pengalaman. Para tetua kampung saling berdebat, sementara warga mulai cemas. Di tengah kebingungan itu, nama Ho-Ho tiba-tiba muncul dari bibir seorang ibu yang pernah ditolongnya. Bagaimana kalau Ho-Ho saja? Usulan itu membuat balai kampung mendadak sunyi. Semua menatap satu sama lain, bingung apakah itu candaan atau benar-benar usulan. Beberapa warga tampak resah. Sebagian ketakutan, sebagian terkejut, sebagian justru mengangguk ragu-ragu. Mereka ingat bagaimana Ho-Ho memperbaiki jalan, mengangkat batu, menolong orang tua, dan membantu anak-anak tanpa mengharapkan balasan. Ia memang punya masa lalu gelap, tapi selama di kampung ini, Ho-Ho tidak pernah membuat satu masalah pun. Pak Karsa yang duduk di tengah pertemuan hanya tersenyum tipis. Ia tahu, cepat atau lambat sesuatu seperti ini akan muncul. Lihatlah bukan siapa dia dulu, ucapnya tenang. Tapi lihatlah apa yang ia lakukan sekarang. Kalimat itu membuat beberapa warga terdiam. Namun tidak semua setuju. Seorang pemuda yang dulu sempat menantang Ho-Ho berdiri dan berkata, tapi dia mantan preman. Bagaimana kalau dia kembali seperti dulu? Bagaimana kalau dia membawa bahaya? Ruangan kembali ribut. Perdebatan pecah seperti ombak menghantam karang. Sementara itu, Ho-Ho sama sekali tidak tahu namanya sedang diperdebatkan. Ia sedang memperbaiki tanggul sungai yang jebol bersama beberapa petani. Ketika seorang anak berlari menghampiri dan memberitahu bahwa warga membahas namanya sebagai calon lurah, Ho-Ho terpaku. Wajahnya mengeras. Ia menjatuhkan karung pasir dari bahunya dan menatap sungai yang mengalir deras. Aku, gumamnya pelan, lebih terdengar seperti mimpi buruk daripada kehormatan. Malam itu, Ho-Ho mendatangi balai kampung dengan langkah berat. Semua warga menatapnya ketika ia masuk. Aura tubuhnya yang besar membuat ruangan terasa sempit, namun ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada ketakutan berlebihan seperti dulu, yang ada hanyalah rasa ingin tahu. Ho-Ho berdiri di tengah ruangan dan berkata dengan suara parau, jangan pilih aku. Aku tidak pantas. Aku ini, orang yang pernah salah. Teramat salah. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena ia tidak yakin apakah dirinya layak memimpin siapapun. Pak Karsa menatap Ho-Ho dengan mata yang lembut. Ho-Ho,
Katanya perlahan, yang paling mengenal gelap adalah mereka yang pernah hidup di dalamnya. Dan hanya orang yang tahu rasanya tersesat, yang bisa memimpin orang lain keluar dari gelap. Kata-kata itu menghantam dada Ho-Ho seperti palu besar. Ruangan hening. Bahkan angin malam yang masuk dari jendela seolah mendengarkan. Warga mulai berbisik. Seorang ibu yang dulu dibantu menggali sumur berdiri dan berkata, "Lurah Marjuki dulu sering bilang, pemimpin itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling peduli." Lalu disusul seorang bapak tua, kemudian pemuda, lalu beberapa perempuan. Perlahan, suara mereka mengarah pada satu titik, Ho-Ho adalah pilihan terbaik, bukan karena dia sempurna, tetapi karena dia telah membuktikan dirinya berubah. Ho-Ho menundukkan kepala, bingung antara takut dan haru. Ia merasa seluruh hidupnya bergeser di detik itu. Semua luka, semua kesalahan, semua masa lalu kelam seakan menuntut jawaban yang selama ini ia hindari. Ia ingin menolak, ingin lari, ingin bersembunyi. Tapi suara tangis bocah yang pernah hampir terluka di pasar dulu kembali terngiang di telinganya, seakan memanggilnya untuk menebus masa lalu dengan jalan yang lebih besar. Hari itu belum ada keputusan. Tapi takdir sudah mulai bergerak. Dan tanpa Ho-Ho sadari, langkahnya menuju gelap dan terang tengah memasuki babak baru, babak di mana ia tidak sekadar berubah, tetapi diuji apakah ia benar-benar sanggup menjadi cahaya. Beberapa hari setelah pertemuan besar itu, kampung mulai kembali tenang. Ho-Ho masih membantu warga di sana-sini sambil memikirkan tawaran menjadi lurah. Ia belum memberi jawaban, tetapi ia tahu banyak warga berharap padanya. Namun di balik ketenangan itu, Ho-Ho mulai merasakan kegelisahan yang ia sendiri tidak mengerti. Beberapa malam terakhir, ia sering bermimpi tentang lelaki-lelaki berwajah beringas, suara rantai, dan tawa mengejek yang dulu sangat familiar. Seolah masa lalunya mengetuk pintu, meminta diingat kembali. Sementara Ho-Ho berusaha menata hidup, di kota tempat ia berasal, kabar tentang Ho-Ho yang menghilang mulai menyebar. Mantan anak buahnya saling berdebat. Sebagian mengira Ho-Ho sudah mati, sebagian marah karena kehilangan pemimpin, tetapi sebagian yang paling berbahaya merasa dikhianati. Terutama seorang lelaki bernama Gonjar, mantan tangan kanan Ho-Ho yang ambisius dan kejam. Dalam pandangannya, kepergian Ho-Ho adalah penghinaan. Dan ketika ia mendengar kabar samar-samar bahwa Ho-Ho terlihat di sebuah kampung terpencil, Gonjar tersenyum dingin. "Kalau kau kabur, berarti kau sudah lemah," katanya. Di kampung, angin malam bertiup lebih kencang dari biasanya. Ho-Ho sedang memperbaiki pagar bambu ketika Pak Karsa datang. Lelaki tua itu menatapnya dengan mata teduh, namun Ho-Ho dapat merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. "Nak," ucap Pak Karsa hati-hati, "aku mendengar suara dari pedagang yang baru kembali dari kota. Ada orang-orang yang mencari keberadaanmu." Ho-Ho terdiam. Dadanya serasa mengeras. Ia tahu hal itu akan terjadi, tapi tidak menyangka secepat ini. Ia menunduk dan berbisik, "Aku tidak ingin menyeret kampung ini ke dalam bahaya." Keesokan paginya, tanda-tanda angin hitam itu mulai terlihat. Warga menemukan jejak ban motor besar di jalan kampung yang jarang dilalui orang luar. Beberapa ayam hilang, pagar rusak seperti disenggol sesuatu. Para pemuda yang berjaga malam mengaku mendengar suara tawa dan langkah kaki berat di pinggir hutan. Warga panik, dan tanpa sepatah kata pun, semua mata mengarah pada Ho-Ho, bukan menyalahkan, tetapi meminta perlindungan. Sementara Ho-Ho hanya berdiri diam, wajahnya menegang. "Mereka sudah dekat," gumamnya lirih. Sore hari itu, ketika matahari hampir tenggelam, datanglah 5 motor besar memasuki kampung dengan suara bising seperti badai. Mereka berputar-putar, menendang tong air, mengacaukan warung, dan tertawa keras. Di depan iring-iringan itu, Gonjar turun dari motornya, menginjak tanah kampung dengan penuh kesombongan. Tatapannya menyapu warga yang ketakutan, lalu berhenti pada sosok besar di kejauhan, Ho-Ho yang berdiri tegak di tengah jalan. Keheningan menelan kampung. Dua dunia yang dulu satu kini berhadapan sebagai musuh. "Ho-Ho, akhirnya ketemu juga," Gonjar berkata sambil tersenyum sinis. "Kau kabur seperti tikus. Tinggalkan kami, tinggalkan jalanan. Dan sekarang, kau jadi pembantu kampung." Suara tawanya memecah udara. Para warga bersembunyi di balik pintu, sebagian memegangi anak mereka. Tubuh Ho-Ho menegang, tetapi ia tidak bergerak maju. Tidak seperti dulu. Ia hanya menatap Gonjar dengan mata yang tidak lagi penuh kemarahan, melainkan ketegasan dan kesedihan. Gonjar melangkah mendekat, menatap Ho-Ho dari dekat. "Balik sama aku, Ho-Ho.
Atau, ia melirik ke rumah-rumah warga. Kampung ini kubakar. Ancaman itu membuat Ho Ho menelan napas tajam. Dahulu, ia akan menyambut ancaman dengan pukulan. Tapi kini, ia tidak bisa. Bukan karena takut, melainkan karena ia tidak mau kembali menjadi monster yang sama. Aku tidak ikut kalian lagi, Gon, kata Ho Ho dengan suara berat namun mantap. Aku sudah selesai dengan hidup itu. Gonjar terkejut, kemudian tertawa semakin keras. Saat matahari tenggelam, situasi mulai memanas. Anak buah Gonjar memukul meja warung, membuat warga berteriak. Para pemuda kampung muncul membawa bambu, namun gemetar melihat lawan mereka. Ho Ho berdiri di depan mereka, melindungi kampung seperti benteng manusia. Dan pada saat itu, Ho Ho sadar, masa lalunya telah menemukan dirinya, dan ia tidak bisa lari lagi. Bukan dengan kekerasan, tetapi dengan keberanian untuk tetap memegang perubahan. Namun ia tahu satu hal pasti, malam ini akan menjadi ujian yang menentukan apakah ia benar-benar Ho Ho yang baru, atau kembali menjadi setan jalanan yang dulu ditakuti. Ketegangan menggantung di udara seperti asap hitam yang menutup seluruh kampung. Warga berkerumun di balik pintu dan jendela, menahan napas sambil menyaksikan pertentangan dua dunia yang tak pernah mereka bayangkan akan hadir di tanah mereka. Ho Ho berdiri di garis depan, punggungnya lebar melindungi para pemuda yang gemetar di belakangnya. Ketika angin sore meniupkan debu ke wajahnya, Ho Ho tahu ia berada di titik yang tak bisa ia elakkan lagi, masa lalu dan masa kini akan bertabrakan di tempat ini. Gonjar mencabut belati kecil yang selalu ia bawa di pinggang, memainkannya dengan santai, seolah sedang menari di antara ancaman dan kenyataan. Kau yakin tidak mau kembali, Ho? Ini kesempatan terakhir, ujarnya sambil melangkah maju. Suara anak-anak buahnya bergema, balik ke jalanan. Balik ke hidup kita dulu. Namun Ho Ho hanya menatap mereka dengan tatapan yang membuat beberapa dari mereka terdiam. Tatapan yang dulu membuat musuh kencing ketakutan, tapi kini tidak memuat amarah, melainkan kedewasaan yang tak mereka mengerti. Dengarkan aku, kata Ho Ho tenang namun tegas, suaranya memecah suasana. Aku memilih hidup yang berbeda. Aku bukan lagi pemimpin kalian. Aku bukan lagi preman. Mendengar kata preman, Gonjar mendengus marah. Kau bukan apa-apa tanpa dunia itu. Lihat dirimu, kau hanya buruh kampung. Apa kau sudah lupa siapa dirimu yang sebenarnya? Ho Ho menutup matanya sejenak. Justru itulah yang ingin ia lupakan, sosok haus darah yang dulu membanggakan kekerasan. Melihat keraguan Gonjar berubah menjadi kemarahan, para pemuda kampung yang berada di belakang Ho Ho memberanikan diri maju setengah langkah. Mereka tidak ingin kampung mereka diinjak-injak. Tapi Ho Ho mengangkat tangannya, menghentikan mereka. Kalian mundur. Ini bukan pertarungan kalian, katanya pelan. Para pemuda terdiam, bingung dan takut. Mereka tahu Ho Ho kuat, tapi melawan 5 preman bersenjata bukan hal sepele. Namun Ho Ho memutuskan satu hal penting, tidak ada warga yang akan terluka malam ini, apapun konsekuensinya. Gonjar maju sambil mengacungkan belati. Kalau begitu, kau sudah memilih mati di kampung ini, Ho, katanya dengan senyum bengis. Anak buahnya tertawa sambil mengelilingi warga yang bersembunyi. Ho Ho mengangkat wajahnya, tidak gentar, tetapi juga tidak ingin memulai kekerasan. Aku tidak ingin melawanmu, Gon. Tapi kalau kau menyentuh satu saja dari mereka, aku terpaksa menghentikanmu. Ancaman itu tidak lantang, namun begitu dingin dan pasti sehingga Gonjar terhenti beberapa detik. Ketegangan pecah ketika salah satu anak buah Gonjar menendang ember milik Bu Siti hingga terbang dan hampir mengenai balita yang berdiri di dekat pintu. Balita itu menangis keras, dan pada detik itulah Ho Ho kehilangan kesabarannya. Ia melangkah ke depan, mengambil posisi bertarung. Tidak ada teriakan, tidak ada peringatan, hanya perubahan mendadak dalam sorot mata Ho Ho, tanda bahwa batas kesabarannya telah dilampaui. Gon, katanya perlahan, ini kampungku sekarang. Dan aku tidak akan membiarkan kalian merusaknya. Dengan gerakan secepat kilat yang menakutkan meski sudah lama ia tinggalkan, Ho Ho menangkap pergelangan tangan Gonjar yang mengacungkan belati, memutarnya hingga belati terlempar ke tanah. Anak buah Gonjar terkejut dan langsung menyerbu, tetapi Ho Ho bergerak seperti badai terkendali. Ia tidak melukai parah, hanya menjatuhkan, memukul titik lemah, menjauhkan mereka dari warga. Tubuh besar itu menahan serangan demi serangan, namun wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan bertarung. Yang ada hanya ketegasan untuk melindungi.
Namun semakin lama ia bertarung, semakin jelas bahwa Hoho tidak bisa menghindari satu kenyataan pahit. Jika ia ingin kampung ini selamat, ia harus mengambil keputusan besar, keputusan yang akan menentukan apakah masa lalunya benar-benar berakhir atau justru kembali menelannya. Ketika Gonjar bangkit dengan wajah berdarah namun tetap tertawa, ia berkata, "Kalau kau memang ingin jadi lurah kampung, Ho, tunjukkan siapa namamu sebenarnya." Hoho menatapnya dalam-dalam, dan pada saat itu, ia sadar, keputusan terberat bukanlah bertarung, melainkan menentukan diri, siapa sebenarnya Hoho sekarang. Pertarungan antara Hoho dan para preman berlangsung seperti badai yang menghantam kampung kecil itu. Warga gemetar menyaksikan bagaimana masa lalu Hoho kembali muncul melalui gerakan tangannya, ketegasan langkahnya, dan sorot mata tajam yang sudah lama ia kubur. Setiap kali ia menjatuhkan salah satu preman, hatinya teriris, seolah setiap pukulan adalah pengkhianatan terhadap dirinya yang baru. Namun ia tidak punya pilihan lain. Kampung ini adalah rumah yang ia pilih, dan rumah itu harus ia lindungi meski harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Gonjar, meski berkali-kali jatuh bangkit, tidak berhenti memprovokasi. "Lihat dirimu, Ho, kau tetap monster. Orang macam kau tidak bisa berubah," teriaknya sambil mengusap darah di bibirnya. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam dada Hoho, membuatnya goyah sesaat. Seluruh luka, masa lalu, dan penyesalan yang ia tumpuk bertahun-tahun seperti dirobek kembali. Tapi dari kerumunan warga, suara kecil seorang anak berteriak, "Jangan kalah, Pak Hoho. Lindungi kami." Suara itu menjadi jangkar yang menariknya kembali ke kenyataan, ia bukan lagi monster. Hoho mengalihkan fokusnya pada Gonjar. Hujan mulai turun, membuat tanah menjadi licin dan suasana semakin kacau. Mereka saling menerjang, saling mengunci, saling dorong seperti dua banteng yang tak mau menyerah. Namun Gonjar, yang merasa harga dirinya dirampas, mulai bermain kotor. Saat Hoho mengamankan salah satu pemuda kampung yang hampir terkena lemparan batu, Gonjar mengambil kayu panjang dan memukulkannya ke punggung Hoho. Bunyi hantaman itu terdengar jelas, keras, dan membuat warga menjerit panik. Hoho jatuh tersungkur, udara seakan hilang dari paru-parunya. Punggungnya terasa seolah ditusuk ribuan jarum. Namun ia tetap berusaha bangkit. Gonjar melangkah mendekat, mengangkat kayu itu sekali lagi untuk pukulan terakhir. "Kau mau jadi lurah? Inilah akhir dari impian kampunganmu," teriaknya. Tetapi sebelum kayu itu menghantam lagi, Hoho meraih tanah, menggenggam segenggam lumpur, dan melemparkannya ke wajah Gonjar. Preman itu terkejut dan kehilangan keseimbangan. Dengan sisa tenaga, Hoho bangkit dan meraih kerah Gonjar, menekannya ke tanah. Hujan mengalir di wajah Hoho, bercampur dengan darah dari pelipisnya. "Aku bukan monster," kata Hoho dengan suara hampir serak. "Aku bukan lagi orang yang dulu kau kenal. Aku bukan milik jalanan. Aku milik kampung ini." Ia menahan Gonjar tanpa memukulnya, tanpa mematahkan tulangnya, tanpa melampiaskan kebencian. Itulah bukti bahwa ia benar-benar berubah. Melihat pemimpinnya kalah, anak buah Gonjar mulai panik. Beberapa kabur ke arah hutan, lainnya terdiam membeku. Warga kampung berkumpul perlahan, mendekat dengan hati-hati. Mereka tidak melihat seorang mantan preman brutal yang sedang mengamuk. Mereka melihat seorang pelindung, lelaki yang rela terluka untuk mereka. Bu Siti menangis sambil menutup mulutnya, sementara para pemuda memegang tangan Hoho, menstabilkannya agar tidak jatuh lagi. Hoho nyaris roboh, tetapi bertahan demi kampung yang kini ia cintai. Ketika keadaan tenang, Hoho duduk di tanah, memegangi punggungnya yang memar parah. Ia menatap Gonjar yang terduduk pasrah di hadapannya. "Pulanglah, Gon, atau kalau perlu, biar aku antar ke polisi. Aku tidak ingin dendam. Aku hanya ingin kalian berhenti menghancurkan hidup orang." Kata-kata itu membuat Gonjar terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat Hoho bukan sebagai musuh, tapi sebagai seseorang yang telah menemukan sesuatu yang lebih kuat dari kekerasan, tujuan. Namun luka yang Hoho terima tidak hanya fisik. Di dalam dadanya, ada kebenaran pahit yang ia sadari, meski ia telah menang hari ini, masa lalunya tidak akan berhenti mengejarnya. Dan jika ia benar-benar ingin menjadi lurah, ia harus menghadapi lebih banyak tantangan, lebih berat daripada pukulan kayu atau ejekan masa lalu. Hujan terus turun deras, seolah langit pun tahu bahwa perjuangan Hoho baru saja dimulai. Malam setelah pertarungan itu, balai kampung dipenuhi cahaya lampu minyak dan bisikan khawatir. Hoho duduk di sudut ruangan dengan tubuh penuh memar,
namun matanya tetap tajam memperhatikan suasana. Warga berkumpul bukan hanya untuk memastikan keadaan aman, tetapi juga untuk membahas langkah apa yang harus mereka ambil setelah bentrok dengan para preman. Beberapa warga masih gemetar karena kejadian sore itu, sementara yang lain merasa bersalah karena hanya bisa menyaksikan Ho-Ho bertarung sendirian. Namun di antara rasa takut, ada benih perubahan yang perlahan tumbuh. Pak Karsa berdiri di depan warga, memulai rapat dengan suara berat. Kita semua tahu apa yang terjadi hari ini. Dan kita juga tahu siapa yang melindungi kita. Kata-kata itu membuat semua mata tertuju pada Ho-Ho. Lelaki besar itu mencoba menunduk, tetapi tidak bisa menghindari tatapan penuh terima kasih yang dilayangkan warga kepadanya. Ia tidak terbiasa menerima rasa hormat, seumur hidupnya, ia hanya menerima ketakutan. Dan kini, rasa hangat itu membuat dada Ho-Ho terasa sesak dengan cara yang aneh, hampir menyakitkan. Seorang pemuda berdiri, suaranya sedikit bergetar. Pak Karsa, kami pikir sudah saatnya kampung ini punya pemimpin yang berani turun tangan. Yang jujur, yang membela kami tanpa pamrih. Pemuda itu menatap Ho-Ho. Kami pikir itu Ho-Ho. Ruangan langsung riuh, sebagian setuju, sebagian khawatir. Ada yang berkata Ho-Ho terlalu berbahaya, ada yang takut masa lalunya akan membawa masalah